gitu ya. Perkalian matriksnya kita buka. Ini kita coba kalikan saja gitu ya. Dari bentuk umum ini. Ini kalau kita kalikan jadinya X1, X2. Oke, kali dengan A1, X1 tambah A3, X2. Yang bawahnya A3, X1 tambah A2, X2. Nah, ini kalau kita kalikan baris 1 dengan kolom 1, berarti hanya ada satu baris, hanya ada satu kolom. Hasilnya adalah A1, X1 kuadrat tambah belum selesai ya. Ini baru baris 1 kali baris kali kolom gitu ya. Barisnya ini belum selesai, masih elemen yang pertama. A1, X1 kuadrat tambah A3, X1, X2. Oke, baru yang ini dikalikan dengan ini. Yang ini kalikan dengan yang di bawahnya. Tambah A3, X2, X1 tambah A2, X2 kuadrat. Oke, ini boleh kita jadikan bentuknya adalah X1 kuadrat. Ini ternyata sama X2, X1, X1, X2. Jadi 2A3, X1, X2 tambah A2, X2 kuadrat. Gitu ya. Mengubah dari bentuk kuadrat menjadi bentuk matriks. Ini bentuknya ya. Nah, kalau di R3 ini cara mengubahnya, perhatikan bentuk R3 itu kalau diubah yang bentuknya ini ya, ini bentuknya. Itu jadi A1, A2, A3, kemudian A4 ini kan antara baris 1 kolom kedua. Jadi lihat posisinya. Kalau dia X1, koefisien dari X1, X2 itu berarti ada di baris 1 kolom kedua atau baris kedua kolom ke 1 gitu ya. Jadi ini X1, X2 kan 2A4 ini. Berarti kita jadikan dia A4 di baris pertama kolom kedua, A4 di baris kedua kolom ke 1. Nah, kemudian perkalian silang antara X1 dengan X3 itu berarti isinya adalah si A5. Baris 1 kolom ketiga, baris 1 kolom ketiga A5 atau baris 3 kolom 1 juga A5. Kalau X2 dengan X3 berarti baris 2 kolom ketiga A6 atau baris ketiga kolom kedua A6. Kira-kira ini diubah ke bentuk matriks. Adik-adik ada yang masih bingung? Silakan coba. Ada pertanyaan mungkin? Yuk, lihat pelan-pelan. Mudah-mudahan tidak bingung. Perlu contoh angka? Coba ya kita lihat contoh angka ya. Cara mengubah ke bentuk matriks dari bentuk kuadrat. Hmm. Oke, saya kasih contoh ini. Coba ya. Kalau ternyata persamaan kuadratnya kita punya 2X1 kuadrat tambah 3X2 kuadrat tambah, atau jangan tambah semua lah, kurang lah gitu ya. Kurang X3 kuadrat tambah 4X1 X2 tambah 6X2 X3 kurang 2X1 X3 sama dengan, oke, ini bentuk kuadratnya. Katakanlah ini fungsi gitu ya. F X1
X2, X3. Oke, fungsinya ini. Oke, kalau kita ubah jadi bentuk matriks, ini jadi matriksnya apa? Yuk, ubah ke bentuk matriks X1, X2, X3. Kemudian matriksnya 3 kali 3 ya. Kita harus tentukan. Kemudian di sini berarti X1, X2, X3. Oke, baris pertama berapa angkanya? Kira-kira? 2. 2. Kemudian? Nah, di sini itu berarti perkalian silang antara apa? Kalau di baris satu dengan kolom kedua. X1 dan X2. Wah, oke. Ini kan baris satu kolom kedua. Berarti S1 dan X2 di sini angka berapa koefisien? 4. Tapi 4 ini nggak semua ada di dia. Tapi dibagi dua. Karena nanti ada dua X2 dan X1. Berarti di sini berapa? Setengahnya dari 4. 2. Dua ya. Jadi nggak semuanya ditaruh di sini 4. Tapi dua juga ditaruh di bawah. Gitu ya. X2 kolom satu gitu. Nah, kalau baris satu kolom ketiga ini perkalian silang antara variabel apa? Adik-adik ini. Kalau di sini berarti apa? 3 ya, Pak? Yang mana? Yang ini ya. X1 Iya, dengan X3. X3. Berarti berapa koefisiennya di sini? Negatif 2. Berarti yang ditulis di sini berapa? Dibagi dua lagi. Negatif. 1, Pak. Negatif 1. Oke. Ini perkalian antara X1 dengan X3. Berarti baris ketiga kolom ke satu juga akan ada setengahnya gitu ya. Dapat setengah bagian. Berarti di sini tuh gitu ya. -2 dibagi 2, -1 gitu ya. Nah, kemudian di baris kedua kolom kedua ini ingat X2 kuadrat berarti 3. Nah, di sini ambil X3 kuadrat -1. Nah, tinggal yang kita isi ini baris kedua kolom ketiga. Berapa ini angkanya? Baris kedua kolom ketiga. Hmm. Ada yang tahu di sini berapa? 6 bagi 2. Wah, gitu ya. 6 bagi 2. Berarti berapa 6 bagi 2? 3. 3, 3. Pak. Ya, oke. Di sini juga 3. Nah, itu dia cara menyatakan representasi dari matriks untuk bentuk kuadrat ya. Kuadrat. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan atau setelah ditulis, tulis dulu boleh juga saya kasih waktu ya.
Oke. Gampang ya? Bisa ya? Mengubah ke bentuk matriks dari bentuk kuadrat. Bisa, bisa, Pak. Gak bisa, Pak. Ya, sip. Sudah. Oke, lanjut ke topik berikutnya. Ini saya hapus. Sudah. Hmm, 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 hmm. Oke, berikutnya. Oh, masih ada waktu kita 20 menit lagi ya. 20-an menit. Ini saya skip. Banyak yang saya skip, ini tidak penting. Nah, ini masuk ke terapan. Terapan dari bentuk kuadrat tadi itu bisa kita gunakan untuk melakukan optimisasi ya. Optimisasi itu tahu apa adik-adik? Apa arti optimisasi? Menentukan apa biasanya? Kalau masalah optimisasi di matematik itu menentukan apa? Waktu Nilai terbaik, Pak. tercepat, Pak. Menentukan apa, Saza? Waktu tercepat, Pak. Iya, tercepat. Ya, optimal itu berarti kalau kita mau keuntungan, kita maunya keuntungan maksimum atau minimum? Maksimum, Pak. Maksimum. Kalau kita mau risiko, mau kita maksimumkan atau minimumkan? Minimumkan, Pak. Oke, jadi itu yang namanya optimasi. Kita ingin, kadang-kadang kita ingin maksimum, kadang-kadang kita ingin minimum gitu ya, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kalau bencana atau risiko kegagalan panen itu biasanya kita inginnya minimumkan. Tapi kalau keuntungan, terus apa lagi yang mendatangkan kesenangan gitu ya, fungsi apa kebahagiaan gitu. Nah, kalau yang mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan biasanya sudah keinginan manusia itu adalah dimaksimumkan ya. Nah, itu adalah optimal gitu. Nah, bentuk dari kuadrat yang sudah kita bahas sebelumnya ini bisa kita gunakan nanti untuk menggunakan menentukan nilai maksimum dan minimum gitu ya pada matriks. Oke, ini adalah bentuk kuadrat X transpos AX. Ini X ini yang vektornya tadi kita tulis secara berbaris. Kemudian A ini adalah matriks representasi dari bentuk kuadrat. Tadi sudah kita tentukan matriks A-nya, cara menentukannya. X ini adalah vektor kolom X. Ini tergantung dimensinya. Kalau kita bicara di R2 berarti X itu X1 ada X2 gitu ya. Kalau kita bicara R3 berarti X-nya ini kan vektor ya, hitam bulat tebal ini. Kalau X3 berarti kalau di R3 ada X1, X2, X3. Nah, dengan kendala ini kendalanya selalu kita normalkan ya, masalah normal. Masalah normal itu terjadi kalau panjang dari X itu adalah 1. Oke. Ini masalahnya. Oke, kendala norma ini memastikan bahwa pencarian dilakukan pada permukaan bola satuan. Jadi ini ini bentuknya khusus ya. Bentuk kendala maksimum minimum yang kita bahas saat ini hanya terbatas kalau bentuknya ada di permukaan bola ya. Permukaan bola itu contohnya bumi. Bumi itu kan permukaannya kita asumsikan bola gitu ya. Koordinat X1, X2, X3-nya itu seperti bola ya. Kemarin di tentang eh oh kok kemarin belum ya. Apa contohnya titik keberadaan kita di atas bumi ini kita asumsikan seperti bola. Kalau Anda di pertahanan mungkin tahu dengan koordinat gitu ya. Itu mungkin kalau Anda di militer apa eh, titik koordinat posisi gitu ya. Posisi berada itu kan posisi keberadaan di suatu titik. Nah, itu juga di permukaan bola X1, X2, dan X3-nya kalau kita hitung nilainya harus 1 gitu ya, bola satuan. Nah, kalau dia nggak bola satuan nanti bagaimana? Ada caranya, ada teknik yang perlu kita lakukan supaya jadi bola satuan. Oke, permukaannya ini fungsi yang akan kita optimalkan Z X transpos AX.
Nah, ini sudah ada teoremanya gitu. Jadi kita tinggal pakai ya. Di kuliah ini Anda nanti hitungannya tinggal pakai saja. Caranya adalah dengan menentukan eh oke, yang pertama matriks A-nya itu harus simetris dulu. Ya, tadi berdasarkan representasi dari bentuk kuadrat, bentuk A ini dijamin simetri. Oke. A-nya harus simetri terlebih dahulu. Kalau A-nya tidak simetri, itu berarti kita teorema ini nggak jalan gitu ya. Kemudian yang kita lakukan adalah menentukan semua nilai eigen dari A. Nilai eigen dari A kita tentukan, lalu kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Gitu. Nah, kenapa perlu mengurutkan nilai eigen dari yang terbesar sampai yang terkecil? Ini sudah ada teoremanya, dikatakan bahwa nilai maksimum ini dicapai oleh vektor eigen yang berkaitan dengan lambda 1. Maksimum itu terjadi ketika nilai vektor eigennya bersesuaian dengan nilai lambda 1. Lambda 1 ini jadi nilai maksimum. Oke, mohon maaf. Diingat, lambda 1 ini adalah nilai maksimum. Sedangkan nilai minimum dicapai oleh vektor eigen yang berkaitan dengan lambda n. Nah, lambda n ini adalah nilai minimum. Jadi kalau ditanya nilai maksimum, nilainya adalah lambda 1, nilai minimum, nilainya adalah si lambda n. Ini teoremanya ya, sudah membantu, tidak saya buktikan. Kita tinggal gunakan ini. Ya, ini mungkin aplikasinya terbatas spesifik hanya ketika normnya 1 gitu ya. Ini jadi nilai maksimum. Nilai maksimum. Yang ini jadi nilai minimum. Oke, langsung ke contoh soal. Waktu sudah sedikit, kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh yang pertama. Diberikan bentuk kuadrat, ini fungsinya. Z sama dengan 5x kuadrat tambah 5y kuadrat sama dengan 4xy. Silakan ditulis bentuk fungsinya. Z 5x kuadrat tambah 5y kuadrat tambah 4xy. Dengan kendalanya ini, nilai xy ini kalau kita jumlahkan si kuadrat-kuadratnya harus 1 ya. Oke, ini kembali ke bentuk tadi spesial kita, ternyata bentuk kuadrat ya. Pertama ini memenuhi bentuk kuadrat, yang kedua kuadrat dari masing-masing variabelnya kalau kita jumlahkan jumlah kuadrat variabel itu nilainya 1. Oke, yang kita lakukan adalah mengubahnya jadi pertama matriks dulu dalam bentuk matriks. Z itu harus jadi X transpos AX. Oke, Anda tentukan ini matriks A-nya berarti apa? Kalau dari soal ini, tadi sudah cara menentukan matriks A-nya. Di sini berarti matriks A-nya berapa? Hmm. ES kecoret ya ini ya. Dari sini berarti kita bisa tentukan nilai A. A-nya adalah 5. Yang ini dibagi 2 ya. Berarti 2, 2, 5. Ini bisa kita cek A-nya adalah simetri ya. A sama dengan A transpos. Jadi memenuhi teorema gitu ya. Simetri. Dapat menggunakan teorema. Dapat menggunakan teorema yang sebelumnya ya. Pasti simetri sih memang kalau kita ubah ke bentuk yang tadi ya dibagi 2. Nah, kemudian langkah kita adalah menentukan nilai maksimum adalah nilai eigen terbesar. Nilai maksimum Z itu adalah nilai eigen terbesar. Nilai eigen terbesar. Sedangkan nilai minimum dari si Z, nilai minimum si Z ini adalah nilai eigen terkecil. Konsepnya gitu ya.
Kita tentukan nilai eigen terbesar dan nilai eigen terkecil. Oke, dengan cara yang mudah, ini Anda menentukan nilai eigen harusnya sudah lancar. A min lambda I, ya, A min lambda I sama dengan 0 di determinannya. Nah, ketemu lambda 1 itu 7, lambda 2 sama dengan 3. Oke, ketemu ya lambda 1 7, lambda 2 sama dengan 3. Ini dapatnya dari A min lambda I ya. Mana-mana ini. Determinan A min lambda I atau I min lambda juga boleh. Ini dapatnya nilai eigennya lambda 1 ketemunya 7. Lambda 1 itu yang paling besar. Anda selalu urutkan dari yang terbesar ke yang kecil ya. Nah, ini jadi nilai maksimum. Ini nilai maksimum. Yang ini jadi nilai minimum. Maksimumnya adalah Z sama dengan 7. Minimumnya adalah Z sama dengan 3 ya. Kemudian apa titik ekstrimum? Titiknya yang menyebabkan dia maksimum minimum ini bersesuaian dengan vektor eigen. Kalau lambda 1 sama dengan 7 berarti nilai vektor eigennya, cara menentukan vektor eigen kan persamaan ini ya. AV sama dengan V gitu ya persamaannya. Berarti Anda kalikan 5 2 AV sama dengan V atau A min I kali V sama dengan 0 gitu ya. AV sama dengan V itu berarti A min I kali V sama dengan 0. Berarti ini A-nya 5. Tadi A-nya sudah ketemu. A-nya itu 5,225. Berarti A min I. Ini ada yang salah ini. Lambda, mohon maaf, ini persamaan eigen itu AV sama dengan lambda V ya. Berarti ini ada lambda I, A min lambda I. Berarti ini 5 dikurangi 7, kemudian ini tetap 2, 2, kemudian 6 dikurangi 7 kali V1 V2 sama dengan 0,0. Gitu. Jadi dapatnya ini min 2 V1 tambah 2 V2 sama dengan 0. Ini ketemu kalau V2-nya 1 berarti V1-nya 1. Berarti vektor eigennya adalah 1,1. Gitu ya, 1,1. Ini ya. Cara menentukan vektor eigen. Ini vektor eigennya. U1. U1. Nah, kemudian cara menentukan U2 ini U1 ya. A. Oke. Oke. Bukan U1, V gitu ya. Ini saya pakai V. Kalau ini Anda buat jadi U nanti untuk yang lambda 2 sama dengan 3 ketemu vektor eigen yang bersesuaiannya min 1,1 dengan cara yang sama. Ya. Oke, jadi vektor ini harus dinormalkan. Jadi ini dibagi dengan panjangnya. Ini juga dinormalkan dibagi dengan panjangnya. Jadi yang memenuhi ke teorema itu harus yang panjangnya 1. Kan kendalanya panjangnya 1 kan. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat harus 1. Jadi ini kalau kita cek memenuhi kendala.
Yang ini juga sama. Setelah dinormalkan, ini akan memenuhi kendala. Oke, kesimpulannya ini ya. Jadi terjawab berdasarkan teorema bahwa masalah maksimum minimum ini kita bisa tentukan dengan menggunakan nilai pendekatan nilai eigen. Oke, satu soal lagi ini kalau bentuknya tidak standar. Misalnya, nah ini contoh kedua. Kalau kita mau menghitung luas persegi panjang yang punya kendala elips. Luas persegi panjang yang punya kendala elips. Katakanlah luas persegi panjangnya adalah 4xy. Ini persamaannya 4xy. Kemudian kendalanya berupa elips. 4x kuadrat tambah 9y kuadrat sama dengan 6. Tidak berupa lingkaran. Nah, yang harus kita lakukan itu pertama kita jadikan bentuk kendalanya ini jadi bentuk standar dulu. Supaya jadi bentuk lingkaran satuan. Oke? Supaya jadi lingkaran satuan ini berarti Anda ubah dengan cara bagi kedua ruas dengan 36. Bagi kedua ruas dengan 36, yang ruas kanan jadi 1, yang ruas kiri ini jadi 9/36 atau 1/4, 1/2 kuadrat. Ini jadi 4/36 atau 1/9 atau 1/3 kuadrat gitu ya. Nah, yang ini jadi bentuk standar. Bentuk kalau kita kuadratkan nilainya 1. Sehingga kita bisa definisikan variabel baru. Nah, ini namanya transformasi. Jadi tekniknya walaupun dia nggak satuan, kendalanya ternyata ada tekniknya supaya jadi satuan, yaitu dengan transformasi. Apa transformasi yang kita lakukan? Ini supaya jadi eh, satuan kayak tadi ya, X/3 ini kita misalkan variabel baru, katakanlah X1 gitu ya. X1 itu adalah X/3 atau kalau X-nya berarti jadi 3x1. Terus Y Y/2 ini kita ganti jadi Y1 gitu ya. Jadi kita ganti nih si sedikit lagi. Yang ini jadi X1, yang ini jadi Y1. Berarti kita dapatkan X1 sama dengan X/3 atau X-nya adalah 3x1, Y1, Y/2 atau Y-nya adalah 2x1 gitu ya. Nah, ini kalau kita tuliskan kendalanya sekarang jadi bentuk seperti sebelumnya. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan 1. Gitu. Nah, fungsinya juga berubah. Z kan 4xy. Berarti kita substitusikan sekarang. 4xy ini akan jadi 4 kali 3x1 kali y-nya 2y1. Gitu ya. Ini akan jadi berapa ini? 24x1 y1. Nah, Z ini Anda ubah ke bentuk matriks. Baru sekarang kita lakukan proses sebelumnya. Anda ubah ke bentuk matriks. X1, Y1. Kemudian matriksnya adalah, ini tidak ada yang bentuk X1 kuadrat, berarti 0, 0. Y1 kuadrat juga tidak ada. Tinggal 24 bagi 2. Berarti ini 12, 12. Oke, ini bentuk matriksnya. Ini matriks A-nya. Tentukan nilai eigen dari A. Oke. Berikutnya Anda harus tentukan nilai eigen dari A itu sebagai nilai maksimum Z nanti. Tolong diperhatikan, ini memang last minute biasanya paling penting topik-topiknya di terakhir-terakhir gitu ya. Nah, dapat nilai, ini matriks A-nya, dapat nilai eigennya. Oke, nilai eigennya bisa ditentukan hanya ada 1, 12.
Gitu. Oh, nilai eigen terbesar, maaf. Karena kita ingin maksimum, kita fokusnya nilai eigen terbesar saja, 12. Dengan vektor eigen yang bersesuaiannya 1/2, 1/2. Ini harus jadiin vektor satuan. Nah, tapi yang ini adalah nilai dari X1 dan Y1, bukan X dan Y ya. Kan tadi masalah kita sudah kita transformasi. Jadi hasil ini adalah nilai dari si X1, Y1. Kalau kita ingin kembalikan ke X dan Y, berarti Anda pakai lagi persamaan X-nya adalah 3X1, Y-nya 2Y1. Jadi dapat nilai X dan Y. Nilai maksimumnya sama tetap. Z-nya adalah 12. Oke, itu dia untuk materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Kalau di buku silakan dicek ini tentang materi. Ini nggak saya share slide-nya ya, karena banyak yang saya skip tadi supaya Anda nggak bingung. Nggak semua di slide saya ini saya bahas. Silakan dicek yang kita pelajari hari ini itu materinya pertama diagonalisasi matriks, kemudian bentuk kuadrat, dan optimisasi bentuk kuadrat. Nah, dua ya yang kita pelajari topiknya. Silakan dilihat di buku referensi kita. Oke, baik. Silakan nyala semua. Adik-adik kita berfoto dulu. Ayo, nyalakan kameranya. Ada yang lagi di lapangan itu. Lagi di lapangan apa itu? Si Jiat. Siap, mohon izin sedang dalam perjalanan izin. Oke, Sambil berjalan. lagi dinas. Oke. Siap. Ya, semangat di luar ya, lagi di lapangan ini. Bapak, apa landasan? Di landasan udara kamu. Oke, kita screen.